Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Jauhar Latifah, kelas 1E dengan NIM 23101253200069. Saat ini saya berada di Gazebo Open Space. Hari ini saya akan menjelaskan materi Pancasila 1-11 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Metroyadi SH MPD dan Bapak Zain Ahmad Fauzi MPD. Jadi, di dalam materi pertama, Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Nah, di dalam materi ini ada memuat 7 zaman, yaitu pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 bersama-sama dengan batang tubuh Undang-Undang 1945. Yang pertama, zaman Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua di Indonesia serta Asia Tenggara yang bercorak Hindu. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur di Sungai Mahakam. Zaman Kutai, Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya tujuh buah yupa atau prasasti berupa tiang batu yang ditulis dengan huruf Palawa dalam bahasa Sanskerta. Yang kedua, zaman Sriwijaya. Menurut Mr. Muhammad Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Pada abad ke-7 muncullah suatu kerajaan di Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Shailendra yang dikenal sebagai kerajaan maritim yang mengadakan jalur perhubungan laut. Yang ketiga, zaman kerajaan-kerajaan sebelum Majapahit. Sebelum kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memancangkan nilai-nilai nasionalisme, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Yang keempat, kerajaan penjajahan Majapahit. Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 berdirilah kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Majapahit Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai Nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya itu membenteng dari semenanjung Melayu atau Malaysia sekarang sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara. Yang kelima, zaman penjajahan setelah Majapahit runtuh. Pada permulaan abad 16, maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersamaan dengan itu, berkembang pula lah kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak, dan mulailah berdatangan orang-orang Eropa di Nusantara. Yang keenam, zaman kebangkitan nasional. Pada abad ke-20 di panggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan dunia timur dengan suatu kesadaran akan kekuatannya sendiri. Republik Filipina pada tahun 1898 yang dipelopori Jose Rizal, kemenangan Jepang atas Rusia di Sunia tahun 1905, gerakan Sun Yat-sen dengan Republik Cinanya tahun 1911, Partai Kongres di Indonesia dengan tokoh Tilak dan Gandhi. Adapun di Indonesia bergolaklah kebangkitan akan kesadaran kebangsa, yaitu kebangkitan nasional pada tahun 1908 dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohosodo dengan Budi Utomonya. Gerakan inilah yang merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang merdeka, yang memiliki kehormatan dan martabat dengan kekuatan sendiri. Yang ketujuh, zaman penjajahan Jepang. Setelah Nederland diserbu oleh tentara Nazi, Jerman pada tanggal 5 Mei 1940 dan jatuh pada tanggal 10 Mei 1940, maka Ratu Wilhelma dengan segenap aparat pemerintahnya mengungsi ke Inggris sehingga pemerintahan Belanda masih dapat berkomunikasi dengan pemerintah jajahan di Indonesia. Janji Belanda tentang Indonesia merdeka dan kelak kemudian hari di dalam kenyataannya hanya suatu kebohongan belaka sehingga tidak pernah menjadi kenyataan.
Selanjutnya, materi 2 dengan judul Proses Perumusan Pancasila. Pancasila bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan bangsa Indonesia dengan melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, dengan diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian bangsa kita dan gagasan-gagasan besar bangsa kita sendiri. Negara Republik Indonesia memang tergolong muda dalam barisan negara-negara di dunia, tetapi bangsa Indonesia lahir dari sejarah dan kebudayaannya yang tua. Melalui gemilangnya kerajaan-kerajaan di Indonesia kemudian mengalami masa penjajahan 3,5 abad, sampai akhirnya bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah perjuangan bangsa untuk merebut kembali kemerdekaan nasional sama tuanya dengan sejarah penjajahan itu sendiri. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan, peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa yang sebelumnya. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia berlalu dengan melewati suatu proses yang sangat panjang. Dalam proses waktu yang panjang itu dapat dicatat kejadian-kejadian penting yang merupakan tonggak sejarah perjuangan. Berbagai babak sejarah telah dilampaui dan berbagai jalan telah ditempuh dengan cara yang berbeda-beda, mulai dengan cara yang lunak sampai cara yang keras, mulai dari gerakan kaum cendekiawan yang terbatas sampai pada gerakan yang menghimpun kekuatan rakyat banyak, mulai dari bidang pendidikan, kesenian, daerah, perdagangan, sampai pada gerakan-gerakan politik. Bangsa Indonesia lahir sesudah melampaui perjuangannya yang sangat panjang dengan memberikan segala pengorbanan dan menahan segala macam penderitaan. Bangsa Indonesia lahir menurut cara dan jalan yang ditempuhnya sendiri yang merupakan hasil antara proses sejarah di masa lampau, tantangan perjuangan dan cita-cita hidup di masa datang yang secara keseluruhan membentuk kepribadiannya sendiri. Sebab itu, bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang bersamaan dengan lahirnya bangsa dan negara itu. Kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Selanjutnya, materi 3, Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu yang melahirkan pemikiran-pemikiran soal berbagai macam hal dengan menggunakan pendekatan yang lebih dalam dan bermakna. Hal itu bisa dilihat dari pemikiran-pemikiran bijak para ahli mereka seperti Socrates, Plato, Immanuel Kant. 2. Rumusan kesatuan sila-sila sebagai suatu sistem. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan suatu sistem filsafat. Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. 3. Kesatuan sila-sila sebagai suatu sistem filsafat. Kesatuan sila-sila Pancasila pada hakikatnya bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formal, logis saja, namun juga meliputi kesatuan makna, dasar ontologis, dasar epistemologis, serta dasar aksiologis. Dari sila-sila Pancasila, Pancasila adalah bersifat hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal, digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki. Sila-sila Pancasila dalam urut-urutan luas atau kuantitas, dan dalam penganiayaan inilah hubungan kesatuan sila-sila Pancasila dalam arti formal logis. Keempat, Pancasila sebagai dasar fundamental. Pancasila sebagai norma dasar negara yang fundamental, artinya aturan-aturan di bawahnya seperti Undang-Undang 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, Peraturan Presiden dan Perda tidak boleh bertetangga dengan Pancasila. 5. Inti isi sila-sila Pancasila sebagai suatu dasar filsafat negara. Makna sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang merupakan kesatuan. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Sila persatuan Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila, dapat dijelaskan bahwa Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, persatuan, dan keadilan, yang berarti bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu sumber dari segala sumber hukum dalam negara Indonesia. Selanjutnya, materi keempat tentang etika politik berdasarkan Pancasila. Nilai atau value dalam bahasa Inggris adalah subbidang studi filsafat. Menurut Frankel, nilai adalah sumber standar tingkah laku, keindahan, keadilan, kebenaran, dan efisiensi yang mengikat manusia dan harus diterapkan dan dipertahankan. Nilai dapat didefinisikan sebagai gambaran suatu yang indah, yang mempesona, menakjubkan, yang membuat kita bahagia dan senang, serta menjadikan seseorang ingin memilikinya. Menurut definisi lain, nilai adalah suatu pola normatif yang menentukan tingkah laku yang diinginkan bagi suatu sistem yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dan tidak membedakan fungsi-fungsi tersebut. Keputusan nilai yang dilakukan oleh subjek penilai tentu berhubungan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia sebagai subjek penilai, yaitu unsur-unsur jasmani, akal, rasa, karsa atau kehendak, dan kepercayaan. Ada beberapa jenis norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma adat istiadat. Moral merupakan sesuatu yang dikembangkan manusia melalui pengaruh budaya dan agama. Ciri-ciri dari moral yaitu berkaitan dengan akuntabilitas, tentang hati nurani, membutuhkan dan mempunyai kesan formal. Dalam penjabaran Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa, Indonesia mengandung 3 macam nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai adalah kualitas dari manusia baik lahir maupun batin, suatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Etika politik adalah filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia. Etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Manfaat etika politik bagi pelaksanaan sistem politik di Indonesia antara lain: pertama, etika diperlukan dalam hubungan dengan relasi antara politik dan kekuasaan. Karena kekuasaan cenderung disalahgunakan, maka etika sebagai prinsip normatif, etika normatif atau bukan metatika, sangat diperlukan. Dengan memahami etika politik, para penjabat tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya. Kedua, etika politik bertujuan untuk memperdayakan mekanisme kontrol masyarakat terhadap pengambilan kebijakan para penjabat agar tidak menyalahi etika. Masyarakat sebagai yang memiliki negara tidak bisa melepaskan diri dalam mengurus negara. Ketiga, para penjabat dapat bertanggung jawab atas berbagai keputusan yang dibuatnya, baik selama ia menduduki posisi tertentu maupun setelah meninggalkan jabatannya. Pola pikir untuk membangun kehidupan berpolitik yang murni dan jernih mutlak dilakukan sesuai dengan kelima sila Pancasila. Etika politik Pancasila harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara konkret dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Peran Pancasila sebagai sumber etika politik di Indonesia harus benar-benar dipahami oleh setiap penguasa yang berkuasa mengatur pemerintahan, agar tidak menyebabkan berbagai penyimpangan seperti yang terjadi dewasa ini. Selanjutnya, materi kelima, Pancasila sebagai ideologi nasional. Ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran, selain mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara, namun juga membentuk masyarakat, membentuk cita-citanya. Tiap ideologi sebagai suatu rangkaian kesatuan cita-cita yang mendasar dan menyeluruh, yang jalin-menjalin menjadi suatu sistem pemikiran atau sistem of thought yang logis, adalah bersumber kepada filsafat. Dengan kata lain, ideologi sebagai suatu sistem of thought mencari nilai, norma, dan cita-cita yang bersumber kepada filsafat. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Berdasarkan hakikat ideologi Pancasila yang bersifat terbuka, maka Pancasila bukan hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kenyataan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka senantiasa terbuka terhadap pengaruh budaya asing
dengan catatan tidak mengubah nilai esensial Pancasila yang bersifat tetap. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi juga bersifat menyeluruh, yaitu tidak berpihak pada golongan tertentu. Oleh sebab itu, Pancasila dapat dijadikan sebagai identitas nasional yang dapat menyatukan perbedaan, sehingga merupakan landasan bagi bangsa Indonesia untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi keenam yaitu makna ideologi bagi bangsa dan negara. Ideologi Pancasila dan negara Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan hasil perundingan mendalam mengenai masa depan kehidupan yang dicita-citakan serta prinsip hidup sesuai dengan cita-cita masa depan bangsa Indonesia. Negara Pancasila adalah negara yang menunjukkan prinsip Pancasila ke dalam kebijakannya. Pancasila sebagai ideologi yang reformatif, dinamis, dan terbuka, artinya ideologi Pancasila bersifat terkini, dinamis, dapat diprediksi dan selalu dapat disesuaikan dengan dinamika perkembangan peristiwa terkini, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ambisi sosial. Tanda-tanda ideologi terbuka: yang pertama, nilai-nilai inti merupakan inti dari sila universal Pancasila. Yang kedua, nilai instrumental berupa arah kebijakan, strategi, tujuan, dan parameter pelaksanaan. Yang ketiga, nilai praksis merupakan penerapan nilai instrumental dalam pelaksanaan nyata suatu praktek. Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka secara struktural mempunyai 3 dimensi. Yang pertama, dimensi idealis, yang kedua, dimensi normatif, yang ketiga, dimensi realistik. Selanjutnya, paham negara persatuan bangsa Indonesia mengandung unsur-unsur cita-cita dan rasa persaudaraan dan persahabatan, diliputi dengan suasana kebaikan, keindahan, dan kesucian. Persatuan adalah menyatakan bermacam-macam corak ke dalam sebuah wadah sehingga menjadi satu. Selanjutnya, paham negara kebangsaan. Kebangsaan adalah sebuah konsep dalam ilmu politik, dan paham ini negara dianggap sebagai entitas berdaulat yang memiliki hak untuk mengatur urusan dalam wilayahnya dan menjaga keamanan serta kedaulatan nasionalnya. Tujuan dan ciri-ciri nasionalisme menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta suatu bangsa terhadap negara dan tanah airnya sendiri. Ciri-ciri nasionalisme: terdapat sebuah persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Yang kedua, terdapat sebuah organisasi yang memiliki berbentuk modern dan memiliki sifat nasional. Ketiga, terdapat sebuah perjuangan yang kemudian dilakukan dan memiliki sifat nasional. Keempat, bertujuan memerdekakan dan mendirikan sebuah negara yang merdeka. Paham negara integralistik. Yang pertama, teori integralistik. Teori-teori ini diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel, di mana negara tidak memiliki hak kepada suatu golongan yang paling kuat atau yang paling besar. Yang kedua, pandangan negara integralistik sebagai dasar filosofis grounds like negara Indonesia. Pandangan negara integralistik yang disisir oleh Suepomo dalam pidato perumusan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, yang mana dikatakan hukum dasar disampaikannya di berbagai rapat BPUPKI memperkuat sandaran status negara Indonesia yang memang dianggap melandaskan pikiran aliran negara berdasarkan pada aliran pikiran negara integralistik, totaliter, organik, nasional sosialis. Selanjutnya, negara Pancasila adalah negara kebangsaan. Yang pertama, negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara Pancasila adalah negara yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab. Yang ketiga, negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berpersatuan. Yang keempat, negara Pancasila adalah negara yang berkerakyatan. Yang kelima, negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial. Selanjutnya, materi ketujuh, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Pancasila diciptakan untuk mengatur masyarakat tentang apa yang harus dilakukan dan dijadikan sebagai pedoman hidup, sumber hukum yang baik dan adil, bukan semata-mata hukum yang proses pembentukannya telah memenuhi persyaratan formal, tetapi juga dapat diuji terhadap norma penguji sebagai cita hukum atau ide hukum. Pancasila merupakan sumber
segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, maka semua peraturan negara termasuk dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 tidak boleh bertentangan atau ditafsirkan bertentangan dengan Pancasila. Sebagai sumber dari segala sumber undang-undang itu sendiri, inilah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam kelima sila Pancasila. Meneliti apa yang telah dilakukan oleh MPR terhadap Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen 1, 2, 3, dan 4 dapat disimpulkan, yang pertama, perubahan itu menggunakan landasan sistem dan prosedur yang ditentukan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 1, 2, 3, dan 4 kiranya dapat dikatakan meniru tradisi yang berlaku di Amerika Serikat. Tetapi kalau dilihat materi atau substansi yang diubah yaitu menyangkut tidak hanya isu tertentu, namun perubahan itu menyangkut materi yang sangat luas dan mendasar, dapat dikatakan sama saja dengan penyusunan undang-undang dasar baru atau pengganti konstitusi. Herman Heller menyatakan bahwa konstitusi memiliki 3 pengertian. Yang pertama, konstitusi mencerminkan kehidupan politik dalam masyarakat, berarti masih merupakan pengertian politis dan sosiologis. Yang kedua, kegiatan mencari unsur-unsur hukum dari konstitusi yang berlaku dan dijadikan sebagai kaidah hukum, maka konstitusi disebut dengan undang-undang. Yang ketiga, tulisan naskah sebagai undang-undang dasar tertinggi dalam suatu negara. TAP MPR nomor 2 _MPR_2000 terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan daerah mencakup peraturan daerah tingkat provinsi, peraturan daerah tingkat kota, kabupaten, dan peraturan tingkat desa. Selanjutnya, materi ke-8, Konstitusi dan Undang-Undang Republik Indonesia. Yang pertama, pengertian konstitusi. Pengertian konstitusi dalam perekonomian umumnya dapat mempunyai arti lebih luas daripada undang-undang dasar atau sama dengan pengertian undang-undang dasar. Yang kedua, pengertian negara. Negara adalah suatu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Suatu negara harus mempunyai penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan konstitusi. Konstitusi sendiri diperlukan bagi negara yang menganut konstitusionalisme demokratis seperti negara kita, negara Indonesia. Selanjutnya, sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang 1945 yaitu bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik, sistem pemerintahan adalah presidensial, sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat. Selanjutnya, materi ke-9, lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga negara adalah perlengkapan negara yang mengatur kehidupan negara agar negara bisa mencapai tujuannya. Dalam Undang-Undang 1945 sudah tercantum lembaga-lembaga negara, yaitu ada BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, MA atau Mahkamah Agung, MK atau Mahkamah Konstitusi, dan KY atau Komisi Yudisial. Struktur organisasi lembaga negara sebelum dan sesudah. Struktur organisasi lembaga negara sebelum amandemen yaitu ada MPR, DPR, Presiden, BPK, MA, FDA atau Dewan Pertimbangan Agung. Struktur lembaga negara setelah amandemen yaitu ada MPR, DPR, Presiden, DPD, BPK, DPA, MA, MK, dan KY. Selanjutnya, tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara. Yang pertama, BPK. Tugas dari BPK yaitu meninjau keuangan negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah, memeriksa seluruh pelaksanaan APBN, dan menentukan objek pemeriksaan. Yang kedua, MPR. Tugas dan wewenang MPR yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang dasar. Yang keempat, DPD. Tugas dan wewenang DPD yaitu mengusulkan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang otonomi daerah, hubungan pusat, hubungan daerah. Yang kelima, Presiden dan Wakil Presiden. Tugas dan tanggung jawabnya tersendiri yaitu bersama dengan DPR, Presiden membentuk undang-undang, Presiden dapat menetapkan peraturan pemerintahan untuk menjalankan undang-undang. Selanjutnya, MA. Tugas dan wewenangnya yaitu mengawasi persidangan atau peradilan di bawahnya, memberikan pertimbangan
secara hukum kepada lembaga-lembaga tinggi lainnya baik diminta maupun tidak. Yang ketujuh, Mahkamah Konstitusi tugas dan wewenangnya yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedelapan, Komisi Yudisial harus bersifat mandiri dan berwenang dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim. Materi ke-10, hak asasi manusia. Yang pertama, HAM. Menurut Undang-Undang 1945, dalam Undang-Undang Dasar 1945, pembahasan mengenai HAM tertuang dalam bab 10A dengan isi 10 pasal dari pasal 28A sampai 28J Undang-Undang 1945. Selanjutnya ada pengertian, tujuan, dan peran pemerintah dalam HAM. HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia karena martabatnya sebagai manusia. Tujuan dari pelaksanaan HAM yaitu untuk mempertahankan hak-hak warga negara dengan sarana kelembagaan dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan sewenang-wenang dari aparat negara serta mendorong tumbuh dan berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional. Lalu upaya pemerintahan Indonesia dalam melaksanakan hak asasi manusia antara lain dengan membentuk Komisi Hak Asasi Manusia, perumusan instrumen hak asasi manusia, dan membentuk pengadilan hak asasi manusia. Selanjutnya, berbagai pelanggaran terhadap HAM. Pelanggaran HAM adalah ancaman serius bagi perdamaian, keamanan, dan stabilitas negara. Kasus pelanggaran HAM yang sering terjadi di berbagai negara yaitu pelanggaran hak kemerdekaan berpendapat, diskriminasi rasial atau etnis, pelanggaran hak asasi perempuan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir, materi ke-11, aktualisasi Pancasila. Aktualisasi Pancasila merujuk pada implementasi dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik secara individu maupun dalam masyarakat. Yang pertama, pengertian paradigma. Paradigma adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang melandasi seseorang dalam melakukan segala tindakan. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Setelah sekian banyak diskusi dan perubahan-perubahan mengenai Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan bahan perbincangan sebagai paradigma dalam kehidupan berbagai elemen masyarakat seperti sebagai paradigma pembangunan, iptek, reformasi, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Pancasila sebagai paradigma reformasi adalah apabila terjadi perubahan di kemudian hari, maka asumsi-asumsi atau nilai-nilai yang mendasari perubahan tersebut harus selalu berlandaskan Pancasila. Selanjutnya, yang keempat, Pancasila sebagai paradigma reformasi hukum. Daerah reformasi akhir-akhir ini, seruan dan tuntunan rakyat terhadap pembaharuan hukum sudah merupakan satu keharusan karena proses yang melakukan penataan kembali tidak mungkin dilakukan tanpa reformasi, melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kelima, pola dan bentuk demokrasi ekonomi Pancasila. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, sistem perekonomian yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Manfaat: saya mengikuti mata kuliah Pancasila selama 1 semester dapat memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dasar Indonesia, memperkuat rasa nasionalisme, dan membentuk karakter yang berintegritas. Selain itu, memahami Pancasila membantu dalam membangun sikap toleransi, keadilan, dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat.